Selama pelayaran perdananya ke dunia baru pada tahun 1492, Christopher Columbus sempat melewati segitiga Bermuda. Saat ada di dek kapal di suatu malam, dia ngeliat cahaya benderang misterius dari kejauhan. Columbus langsung ngecek kompas untuk ngeliat arah, tapi kompasnya malah muter-muter nggak karuan. Segitiga Bermuda memang nggak tertera di semua peta karena keberadaannya nggak diakui oleh lembaga resmi. Tapi menurut kebanyakan orang, lokasinya berada di dekat Kepulauan Bahama. Ada struktur aneh yang melingkupi pulau ini, dasar lautnya nggak konsisten, dan pasirnya sering berubah menjadi lubang gelap mirip liang belut raksasa. Gua bawah laut yang juga disebut lubang biru ini bisa memicu gelombang pasang untuk ngebentuk pusaran air. Para penyelam pro mengatakan bentuk pusaran air ini mirip kayak air terjun di tengah laut. Pada bulan Maret 1918, USS Cyclops mengangkut 306 orang dari Barbados menuju Baltimore. Kapal ini sempat melintasi segitiga Bermuda, tapi kemudian kabarnya nggak terdengar lagi. Kapal Cyclops nggak pernah ngirimin sinyal bahaya dan tahu-tahu hilang tanpa jejak. Inilah kapal terbesar yang telah hilang di segitiga Bermuda. Bangkai kapalnya nggak pernah ditemukan, kita juga nggak tahu pasti sudah ada berapa kapal dan pesawat yang lenyap di kawasan ini. Tapi menurut estimasinya, sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang di segitiga Bermuda. Kebanyakan sih cuma ngilang begitu aja, tanpa ninggalin serpihannya. Cerita tentang segitiga Bermuda juga nyertain laporan yang diduga berasal dari pesawat hilang. Ada yang nyebutin soal formasi awan aneh, terowongan di udara dan di atas air, atau kabut tebal berkilauan yang tiba-tiba muncul bersama cahaya listrik. Menurut rumor, anomali ini bisa bikin bingung dan melenyapkan kapal dari jalur awalnya. Para penganut teori ini juga mengaitkannya dengan eksperimen Joseph Hutchison yang ngebuktiin kalau medan elektromagnetik bisa saling bertabrakan dan mengintervensi realitas yang ada. Dia telah berkali-kali melakukan eksperimen pada medan elektromagnetik yang mampu membuat objek terangkat, terbang keluar dari air, dan mulai bersinar. Hutchison juga beranggapan kalau hal serupa bisa aja terjadi di kawasan khusus seperti segitiga Bermuda. Dasar perairan nyeremin ini punya struktur aneh, bahkan ada yang bilang di situ ada piramida raksasa. Tapi sebetulnya sih itu agak lebay karena strukturnya nggak ada mirip-miripnya kayak piramida. Bimini Road terletak di barat laut Pulau Bimini Utara. Struktur ini terdiri dari dua formasi batu aneh yang mirip banget kayak balok bangunan. Penelitian juga nunjukin kalau lapisan tanah di bawah Bimini Road cuma berupa batuan dasar yang kemungkinan besar nggak berongga. Jadi batu ini nggak mungkin dipakai untuk mendirikan bangunan. Pada tahun 1800, kapal layar besar bernama USS Pickering menempuh perjalanan dari Amerika Serikat menuju Hindia Barat. Kapal ini melewati segitiga Bermuda dengan membawa 90 kru laki-laki. Tapi kemudian kabarnya nggak pernah terdengar lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di kawasan segitiga Bermuda. Kapal ini dipercaya telah tersapu badai dahsyat, tapi karena bangkainya nggak pernah ditemukan, kita sendiri nggak tahu pasti gimana nasibnya kan? Salah satu drama terkenal Shakespeare yang berjudul The Tempest juga terinspirasi dari segitiga Bermuda. Jadi para pelaut yang waktu itu pulang ke Inggris mulai menceritain kisah perairan misterius di dekat Kepulauan Bahama. Banyak kapal tiba-tiba hilang di kawasan itu. Kisah ini akhirnya sampai ke telinga sang pujangga, lalu menginspirasi drama terakhirnya. Drama ini mengisahkan tentang badai lautan yang bisa membawa kapal ke daratan misterius, sedangkan bangkai kapal di drama itu terinspirasi dari kapal Sea Venture buatan abad ke-17. Kapal itu diterjang badai dahsyat di segitiga Bermuda saat mengangkut barang-barang dari Inggris ke Virginia. Sea Venture diterjang badai selama 3 hari hingga sulit menepi. Bahkan para korban yang selamat dari insiden ini terdampar di daratan sempit Bermuda selama 9 bulan. Dasar lautnya dipenuhi dengan segala jenis bangkai kapal dari semua zaman, makanya tempat ini jadi spot yang menggiurkan bagi para pemburu harta karun pemberani. Salah satu dari mereka bahkan bisa nemu peta rahasia yang dibuat dari orbit bumi pada tahun 60-an, yaitu selama penerbangan awal menuju ke ruang angkasa. Peta ini nunjukin banyaknya koordinat bangkai kapal di area Karibia.
Sang pemburu yang super hoki ini meyakini kalau koordinat tersebut bisa memandunya menuju bangkai kapal yang ikut serta dalam ekspedisi Columbus. Tapi dia malah nemu objek besar misterius yang tertutup oleh lapisan koral. Dan di dalamnya ada tonjolan panjang yang mencuat ke 5 arah. 2 objek serupa juga ditemukan di dekat lokasi pertama. Di lepas pantai Jepang juga ada segitiga Bermuda versi Samudra Pasifik. Antara tahun 1950 sampai 1954, 9 kapal ngilang di situ tanpa ninggalin jejak. Lalu kapal Kayomaru dikirim untuk menyelidiki kapal yang hilang tadi. Tapi apesnya, kapal ini malah ikut-ikutan ngilang. Pasca insiden ini, otoritas Jepang menandai lokasi tersebut sebagai zona bahaya dan para pelaut diminta untuk menjauh dari situ. Masyarakat lokal Pulau Andros di Kepulauan Bahama meyakini legenda tentang makhluk mirip monster gurita jahat bernama Luska. Meski nggak ada yang bisa mastiin ukuran tubuhnya, mereka meyakini Luska lah yang udah menjadi biang kerok atas hilangnya kapal di kawasan itu. Dan anehnya, di dekat situ memang ada gurita raksasa, bahkan ada yang berhasil ditangkap loh, tapi ukurannya nggak segede monster gurita di legenda. Emang gurita raksasa bisa nyeret kapal sampai ke dasar laut? Enggak kan? Sampai sekarang pun nggak ada gurita yang bisa tumbuh sejumbo itu. Segitiga Bermuda termasuk langka di dunia karena arah utara sejatinya berhimpitan dengan utara magnet. Utara magnet mengarah ke kutub utara magnet dan posisinya selalu berubah-ubah. Tapi kadang kedua jenis kutub ini saling berhimpit. Nah, garis lurus yang menghubungkan arah utara dan selatan dinamakan dengan garis agonis. Kalau kamu berada di garis ini, kompasmu akan bergerak nggak karuan dan jarumnya nggak mau nunjuk tepat ke arah utara. Para astronot di ISS mengamati medan magnet bumi lebih lemah di segitiga Bermuda. Medan ini adalah perisai yang melindungi kita dari radiasi matahari. Tapi di atas segitiga Bermuda, partikel sinar matahari bergerak super ngebut sehingga kinerja alat elektronik satelit di atmosfer bumi nggak stabil. Tapi hal yang sama nggak berlaku untuk kapal dan pesawat sih. Segitiga Bermuda menjadi salah satu rute pelayaran dunia yang paling banyak dilalui. Para skeptis meyakini fakta ini telah menyingkap misteri segitiga Bermuda. Statistik juga nunjukin makin ramai areanya, makin tinggi juga frekuensi kecelakaannya. Meski penjelasan ini bisa diterima, poin utamanya sih sebetulnya bukan frekuensi kapal yang hilang, tapi bangkai kapalnya yang nggak bisa ditemukan. Menurut salah satu teori populer, insiden ini disebabkan oleh rock wave atau dalam istilah ilmiahnya disebut dengan gelombang badai ekstrim. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai pola cuaca yang terjadi secara bersamaan, lalu menghasilkan gelombang tinggi hingga 30 meter. Orang yang pernah menyaksikan gelombang ini mendeskripsikannya seperti dinding air raksasa, dan dengan munculnya gelombang ini, banyak kapal tiba-tiba karam tanpa ninggalin jejak sama sekali. Alaska juga punya segitiga serupa loh. Sejak akhir tahun 80-an, 16.000 orang hilang di sini. Anomali segitiga Bermuda digambarkan oleh para saksi dengan kabut tebal, petir, bola cahaya, dan halusinasinya, tapi segitiga di Alaska lebih rumit lagi. Manusia, pesawat, dan kapal tiba-tiba aja lenyap, dan di situ nggak ada saksi mata yang bisa nyeritain kejadiannya. Pada tahun 1950, sebuah pesawat lepas landas dari Anchorage, Alaska menuju Great Falls, Montana. Pesawat ini mengangkut 8 anggota kru dan 36 penumpang. 2 jam setelah lepas landas, sang kapten masih nginfoin kalau kondisi mereka baik-baik aja. Tapi beberapa saat kemudian, semuanya jadi sepi. Pesawat sepanjang 30 meter itu langsung hilang bagai ditelan bumi. 85 pesawat dan sekitar 7.000 orang langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian. Tapi semuanya nihil, nggak ada jejak yang tertinggal. Misteri pesawat ini bikin segitiga Alaska semakin dikenal, dan kalau dilihat pada peta, segitiga ini berupa zona liar yang sebagian besarnya nggak berpenghuni. Areanya meliputi Anchorage, Barrow, dan Juneau. Wah, ternyata Juna ini ngurusin soal persegitigaan juga ya. Kirain cuma masak-masak. Itu sih Chef Juna.